warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar, khusus anak saya yang tidak bisa belajar tatap muka atau yang masih memilih belajar online ya. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak sekalian, kemarin pada pertemuan terakhir kemarin di tatap muka kita belum sempat membahas yaitu kisi-kisi soal yang insya Allah ulangan harian pertama, kemudian kaidah kebahasaan, kita sudah sampai di kaidah kebahasaan ya, teks ulasan. Baik, masih ingatkan kalian kaidah kebahasaan ada berapa yang kita bahas kemarin? Ya, kaidah kebahasaan ada 4 ya, kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang ya. Kemarin Pak Guru sempat menyuruh anak-anak untuk membuat masing-masing satu kalimat di dalam konjungsi ataupun kaidah yang ada di dalam teks ulasan ya. Baik, pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu untuk menerangkan sesuatu. Biasanya konjungsi itu berada di tengah. Kenapa di tengah? Karena konjungsi adalah kata penghubung ya. Kata konjungsi ini ada 3. Yang pertama ada 3 konjungsi penerang masuk Pak Guru, yaitu bahwa, yakni ya. Konjungsi penerang ada 3 katanya. Yang pertama adalah yaitu, yakni, bahwa. Dia menggunakan kata bahwa, yaitu, dan ya yakni karena menggunakan penerang ya. Yang kedua ada namanya konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menunjukkan waktu, biasanya menggunakan kata kemudian, selanjutnya, akhirnya. Jadi kata-kata yang menunjukkan waktu, jika ya. Intinya yang menunjukkan waktu. Nah, jika itu akan menunjukkan waktu, kemudian menunjukkan waktu, selanjutnya juga ya. Jadi kata-kata itu yang digunakan kata konjungsi temporal. Kemudian konjungsi penyebab ya, yang menyebabkan, artinya dia menggunakan kata karena ya, karena ya. Kemudian oleh karena itu, sebab ya. Ingat sebab, apa terjadinya, misalnya terjadinya sesuatu pasti ada penyebabnya, pasti dia menggunakan kata karena ataupun sebab, oleh karena itu. Jadi ada 3 ya. Kemudian yang terakhir kaidah kebahasaannya adalah kata keterangan. Keterangan apa? Pernyataan, saran atau rekomendasi, atau kata larangan. Artinya rekomendasi, saran menggunakan kata sebaiknya. Ya, sebaiknya, seharusnya, jangan, hendaknya, ini yang memberikan saran ya, dan larangan. Baik, kita masuk di struktur. Masih ingatkah kalian tentang struktur teks ulasan? Ya, di sini Pak Guru sudah memperlihatkan ada 5 struktur ulasan. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan sebuah karya. Biasanya menulis identitas sebuah buku. Artinya mulai dari judul, pengarang,
penerbit, tahun terbit, sampai dengan tebal buku. Ya, contohnya seperti ini ya. Mana dia? Nah, ini dia identitas yang biasa dicantumkan dalam sebuah teks ulasan buku. Yang pertama adalah judul. Apa judulnya? Misalnya ini buku yang kita pelajari ini ya, buku bahasa Indonesia kelas 8. Siapa nama pengarangnya? Kosasih namanya. Kemudian penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kemudian tahun terbit 2017, tebal buku 281 halaman. Ya, itu namanya orientasi, ya. Orientasi artinya menulis identitas sebuah karya. Ini sebuah buku, beda lagi sebuah film. Kalau kita ingin mengulas sebuah buku. Ya, kita kembali ke yang tadi. Yang kedua adalah tafsiran. Ya, tafsiran ini gambaran secara umum mengenai tentang sesuatu hal buku tersebut. Ya, mencari poin-poin intinya yang menarik. Kemudian evaluasi. Apa isinya evaluasi? Isinya adalah memberikan penilaian terhadap sebuah karya, ya. Memberikan penilaian terhadap sebuah karya. Disinilah isinya ya, adalah kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan buku tersebut, kemudian kekurangannya apa saja. Ya, kemudian yang terakhir adalah rangkuman ya. Nah, jadi rangkuman ini adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Ada 5. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah memilih buku atau karya yang akan diulas. Nah, silahkan dipilih dulu buku yang mana yang akan diulas. Kemudian membaca buku atau karya yang akan diulas secara keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Supaya kita tahu di mana kelemahan dan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah menulis garis besar bagian-bagian penting dalam buku ya. Tuliskan bagian pokoknya apa saja sih yang paling penting di dalam buku. Kemudian mengembangkan garis besar tersebut ke dalam beberapa kalimat. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan opini tentang buku. Nah, inilah penilaian. Ingat, usahakan opini tersebut bersifat netral. Tahu netral? Artinya tidak memihak. Bicara seadanya. Ya, bicara seadanya. Tentunya kita harus jujur. Ya. Kalau dia katakan buku itu jelek, ya katakan jeleknya kenapa. Ya, artinya kekurangannya itu apa. Ya, dikatakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi ulangan kita. Insyaallah kita akan, kalau di tatap muka untuk anak-anakku yang tatap muka, nanti kita ulangan tatap muka. Kemudian untuk anak-anakku yang memilih belajar online, salah, nanti Pak Guru kirim juga belajar online Selasa depan. Ya. Baik, kisi-kisi ulangan harian yang pertama di bab tentang puisi, ya. Yang dipelajari di situ adalah tentang majas. Ada 3 majas, ada 4 ya. Majas yang Pak Guru ajarkan kemarin, yaitu tentang majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi? Ya, majas yang menerangkan tentang benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya apa? Contohnya pulpen itu menari-nari di atas kertas, atau pohon itu melambai. Kemudian ada yang disebut dengan majas metafora. Ini membandingkan benda hidup dengan benda mati. Ya, ingat perbedaan personifikasi metafora. Tadi personifikasi adalah
menganggap bahwa benda mati itu seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kalau metafora adalah membandingkan benda hidup dengan benda mati. Contoh adalah wajahmu indah seindah bulan purnama, atau senyumanmu manis semanis madu ataupun gula. Artinya intinya membandingkan, itu adalah metafora. Kemudian hiperbola. Nah, majas ini adalah majas yang melebih-lebihkan padahal biasa saja. Ya, contohnya apa? Misalnya tendangan Ronaldo merobek gawang lawan. Ya, sebenarnya bukan merobek, di situ dilebih-lebihkan. Merobek artinya memasukkan atau menggolkan, ya, memasukkan bola ke dalam gawang lawan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan majas paralelisme. Majas ini adalah majas yang mengulang kata yang sama pada barisan yang berbeda atau pada bait yang berbeda. Misalnya kemarin kita sudah belajar atau membahas tentang puisi Serenada Hijau, masih ingat? Ya, di situ ada kata yang diulang, yaitu kupacu kudaku pada barisan pertama atau bait pertama. Di bait kedua diulang lagi dengan bahasa yang sama, ya, adalah kupacu kudaku. Itulah namanya majas paralelisme, ya. Kemudian yang dipelajari adalah selanjutnya adalah makna kata konotasi. Apa kata konotasi? Kata konotasi ini adalah kata yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Artinya makna memiliki makna lain. Contohnya, ya, kemarin coba buka halaman di buku paketnya halaman 95, ya. Di situ ada beberapa kata yang ada di dalam sebuah puisi Hujan Bulan Juni, ya. Di situ ada kata hujan, ya. Kemudian makna dasarnya apa? Makna dasar artinya makna yang sebenarnya, ya. Kalau hujan itu berarti air yang turun dari langit. Kemudian makna yang lain, apa makna lainnya? Ternyata di balik itu makna hujan ini ternyata perbuatan baik. Kenapa dianggap perbuatan baik? Karena hujan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dimaknai dengan perbuatan baik, ya. Begitu juga selanjutnya, silakan lihat contoh di halaman 95, ya. Di situ ada banyak kata, kemudian intinya kata tambahan, makna tambahan itu adalah makna lain. Makna dasar adalah makna yang sebenarnya, ya. Kemudian kita masuk pada teks eksplanasi. Nah, masih ingat teks eksplanasi? Iya, teks eksplanasi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa alam, sosial maupun budaya, ya. Lebih identiknya ini berhubungan dengan alam, ya. Strukturnya apa yang perlu kalian pelajari? Ya, ini banyak yang salah kemarin ketika Pak Guru suruh menulis teks eksplanasi, ya. Banyak yang menulis berita, padahal Pak Guru suruh menulis tentang teks eksplanasi. Bedanya apa? Ya, teks eksplanasi strukturnya ada 3. Ingat, pernyataan umum, sebab akibat, interpretasi. Walaupun kalian menaruh strukturnya seperti ini, tapi lihat, pernyataan umum adalah pengertian atau gambaran secara umum. Misalnya, kalian mengambil judulnya adalah banjir. Jelaskan, banjir adalah apa? Pengertian dari sebuah banjir, ya. Dari kata banjir itu namanya pernyataan umum, ya. Jangan banjir terjadi di
Kali Ciliwung. Itu bukan namanya teks eksplanasi, karena itu kalian mengabarkan tentang terjadinya suatu peristiwa alam. Di sini kita menggambarkan secara umum saja mengapa, intinya sebab akibat terjadinya suatu peristiwa alam. Ya, ingat pernyataan umum, pengertian, kemudian sebab akibat. Ya, kenapa banjir itu bisa terjadi? Masukkan di sana, banjir terjadi karena titik apa ya. Kemudian interpretasi, ya bagaimana cara menanggulangi banjir. Kesimpulannya ya, masukannya kita terhadap suatu teks tersebut. Ya, kemudian di tes eksplanasi kita juga dituntut untuk mencari ide pokok. Ingat ya, ide pokok itu ada 3, ada namanya deduktif, induktif, kemudian deduktif dan induktif atau yang disebut dengan campuran. Kalau ide pokok yang berada di awal paragraf itu namanya deduktif. Kalau induktif berada di akhir paragraf. Kemudian kalau campuran berada di awal dan akhir. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian pelajari adalah teks ulasan yang baru kita bahas ya. Ingat, teks ulasan atau nama lain dari teks ulasan disebut dengan resensi atau rangkuman. Kita membuat sebuah rangkuman, sebuah buku yang tebal sebegini, tebal yang halamannya 281 tadi, kita bisa merubah menjadi 1 halaman atau paling panjang 2 halaman. Kita mengambil poin-poin penting, memberikan sebuah penilaian. Kemudian yang dipelajari adalah kaidah kebahasaannya tadi. Ya, ingat ada berapa? Ada 4. Konjungsi penerang, temporal, penyebat, dan pernyataan saran dan larangan. Dan itu yang perlu kalian pelajari. Insya Allah pekan depan kita ulangan. Dan untuk yang pertemuan selanjutnya tatap muka hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita tatap muka, artinya kita ulangan pada saat itu juga ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk tugasnya, untuk abang-abangku yang online, tugasnya adalah kalian memilih judul buku atau mencari sebuah buku, kemudian tuliskan identitas sebuah buku tersebut dengan seperti ini ya, yaitu mencari judul, tuliskan judulnya apa, pengarang, penerbitnya siapa, kemudian tahun terbit sama tebal buku. Cukup menuliskan identitas buku apa saja terserah ya. Kecuali buku yang Pak Guru contohkan ini, cari buku selain dari buku yang Pak Guru contohkan. Jangan lagi ambil buku yang Pak Guru contohkan, artinya ambil selain dari buku yang Pak Guru contohkan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kata yang salah yang Pak Guru ucapkan, Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, sadalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.